Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit materi tentang administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Pada video kali ini, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni administrasi dan supervisi pendidikan. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya itu Rafina Gusni dengan nomor NIM 21058106, Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu administrasi keuangan, tujuan, proses, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Kita bergaris bawahi yaitu keuangan dalam dunia pendidikan mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat. Kenapa begitu? Yang namanya uang itu harus diadministrasikan sedemikian rupa, di mana harus dikelola dengan baik, dan jika pun tidak dikelola dengan baik, kemungkinan besar hal tersebut dapat menjadi peluang dan masalah di mana seseorang atau kelompok tertentu, oknum-oknum tertentu dapat bermain dengan anggaran keuangan tersebut. Kita sebagai manusia hidup sangat ditentukan oleh profesionalitasnya, skill dia, dan moralitas serta tanggung jawabnya kepada manusia dan Tuhannya. Begitupun dalam dunia pendidikan. Maka dengan itu administrasi keuangan dalam pendidikan salah satunya. Nah, di sini saya sudah juga mencoba meringkas apa itu administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi keuangan tersebut itu ada 3 poin, di mana yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah, kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan yang terakhir yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan poin-poin tersebut, di mana yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas berarti berkaitan dengan pencapaian tujuan. Efisien berarti kaitannya dengan waktu. Jadi dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program yang membutuhkan keuangan itu bisa tercapai. Semua dikelola sedemikian rupa dan pencapaian itu dari sisi waktu bisa dipendek, sehingga anggaran yang seharusnya dikeluarkan banyak bisa dikelola lebih baik dan lebih efektif serta efisien, dan penggunaannya lebih ekonomis, di mana kualitasnya tentu tidak nomor 2. Artinya program pelaksanaan terlaksana secara efektif dan efisien dari rancangan tadi bisa diminimalisir berbagai kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar. Kemudian yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya begini, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Kalau bicara soal uang negara, uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya kalau konteks ini bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas. Begitu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan, dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi, bukan kepentingan satu orang atau kelompok orang. Nah, transparansi dan mengantisipasi agar tidak terjadinya berbagai macam pandangan kepikiran-pikiran negatif atau buruk dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi. Memang tidak semua yang transparansi bukan berarti naked. Semuanya dibuka sekarang, tetapi sebagian besar
untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibaca, didengar, bisa dipahami oleh orang lain yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Seharusnya transparansi kepentingan untuk siapa, tapi untuk hal-hal krusial yang semestinya pengambil kebijakan saja yang tahu. Kemudian untuk poin ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah, meski sangat sulit tapi harus dilakukan. Nah, selanjutnya itu proses administrasi keuangan sekolah, di mana poin-poinnya adalah perencanaan, penggunaan atau pelaksanaannya, dan terakhir yaitu pertanggungjawaban. Bagaimana proses administrasi keuangan sekolah itu? Keuangan pendidikan minimal ada 3 langkah prosesnya. Ketiga kegiatan ini harus sangat jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau sedikit saja bermasalah, ada yang bermain, maka ini akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran akan terjadi. Yang pertama yaitu perencanaan, berarti sangat detail selama 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa, pembelian apa. Itu sudah ada secara undang-undang, sudah ada aturannya, dan tidak serta-merta. Misalnya untuk membeli sarana saja tidak serta-merta digunakan dari mata anggaran yang berbeda. Ada aturan main yang sudah ditetapkan oleh negara, jadi sebenarnya kita hanya tinggal melaksanakannya saja. Nah, yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan atau pelaksanaannya. Jadi kalau sudah direncanakan secara matang dan mengikuti prosedur yang ada tetanan dan aturan yang ditetapkan oleh negara, maka akan bisa digunakan secara tepat, memang untuk kepentingan sekolah, kepentingan lembaga sebuah perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, di mana yang jelas bukan hanya omongan, tapi ada bukti-bukti bahwa pengeluaran itu telah terjadi untuk kepentingan apa dan untuk keperluan apa, serta kapan dan di mana dan apa bentuknya. Untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasi dalam program-program pendidikan yang ditetapkan, perlu adanya gambaran yang akurat mengenai apa mulai dan jumlah pegawai atau staf, kemampuan mereka, harus ada kejelasan tentang gedung, fasilitas, dan lain sebagainya dalam pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Contoh dari ketiga proses administrasi keuangan ini adalah terjadi di RAPBS, di mana APBS ini bersifat transparan dan terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran, di mana di dalamnya harus ada aspiratif, memperhatikan masukan dan berbagai pihak kepentingan. Kemudian bersifat partisipatif, melibatkan semua yang berkepentingan di sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Pada bagian ini yaitu pada bagian perencanaan, di mana dilakukan pada awal tahun, artinya di awal tahun pembelajaran, dan kemudian yaitu pada penggunaannya, terkait dengan penggunaan ini dilaksanakan dan dilakukan berdasarkan penanggung-jawaban akan terjadi bila kita akan bisa mengantisipasi. Salah satu tujuan dari tampil serasi keuangan yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah. Dan yang terakhir yaitu penanggung-jawaban, di mana pertanggungjawaban ini harus terjadi tanpa adanya penyelewengan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.